Welcome to Artocles. Kurang lebih 2 minggu lagi untuk anak SMA akan menghadapi yang namanya ujian nasional. Siapa dari ibu atau orang tua di sini yang mulai ikutan stres karena anaknya ikut momen menegangkan yang satu ini? Saya doakan semoga lancar beres, nilai dan hasilnya juga mudah-mudahan sesuai impian mereka. Saya kenalkan dengan seorang gadis bernama Sunia Potilat, kelahiran tahun 94, yang sifatnya itu setipe dengan saya, suka nggak enakan untuk menolak permintaan orang lain, sampai ngerasa terkadang malah dimanfaatin. Si Sunia juga begitu, ampe rela miskin sendiri yang penting bisa minjemin duit sama orang lain. Wanita cantik ini merupakan lulusan dari kampus niaga kelautan di kota Yangon, negara Myanmar. Uniknya berhubungan sama sifat baiknya tadi, Sunia pernah mengikhlaskan pacarnya, pria yang sangat dicintainya, untuk dioper pada sahabat karena temennya itu suka sama cowok Sunia sampai sakit-sakitan mikirinnya, dan dengan rela dikasihnya sang pacar buat menjadi suami sahabatnya. Bagung ya Wak kalau dipikir-pikir, tapi emang itu merupakan kenyataan. Yang paling bikin menganga adalah saat dia dan ibunya menyerahkan dokumen kepemilikan tanah buat tetangga yang lagi butuh pinjaman dana ke bank sebagai jaminan aset. Emang tipis ya beda antara gak enakan sama dibodoh-bodohin. Sampai-sampai mereka sekeluarga pernah juga kena tipu oleh remaja dari kantor bapaknya Sunia yang ngaku kehilangan dompet dan uang buat berobat ibunya. Padahal semua bohong hingga akhirnya diikhlasin oleh keluarga Potilat semua duit yang sudah dikasih. Sebenarnya, sejak baru lulus dari kampus niaga kelautan, Sunia sudah aktif sebagai asisten dosen karena gelar sarjana yang dimilikinya sangat segmented. Peluang kerjanya tidak banyak di mana-mana, palingan emang harus ikut berlayar atau mengajar. Nah, sedikit di luar kota Yangon berjarak 14 km, ada wilayah bernama Tailin, di mana di daerah tersebut ada Universitas Maritim Myanmar yang biasanya jadi incaran para pemuda yang datang dari pelosok Burma untuk bisa jadi perwira kapal atau pelayar sejati. Menurut yang saya baca, mayoritas siswanya emang laki-laki dan uang kuliahnya juga lebih murah daripada kampus niaga kelautan di mana Sunia dulu menggali ilmu. Bahkan beberapa rekan dan para seniornya ada juga yang mengajar di Universitas Maritim. Ini yang dilakukan oleh gadis tersebut karena beberapa kali mengisi cadangan para dosen yang mengajar di sana. Bahkan dulunya sempat magang di situ. Pada bulan November 2022, Sunia mengajukan diri untuk menjadi salah satu pengajar di kampus maritim Myanmar, namun masih ditolak karena dia diharuskan mengambil gelar tambahan sebagai dosen. Mungkin sejenis akta 4 ya kalau kita di Indonesia. Namun hal ini belum bisa dipenuhi sebab mempertimbangkan biaya dan syarat lainnya yang wajib dikejar jauh ke ibu kota Naypyidaw. Lagi pula, ibu dan ayahnya nggak suka jika Sunia harus mengajar di kampus maritim tersebut, mengingat reputasinya yang kasar di mata masyarakat. Ya kurang lebih sejenis STM kalau di Indonesia. Mahasiswanya hobi demo, begajul, susah diatur, dan lebih mementingkan kesenangan sendiri daripada lulus dengan nilai yang bagus. Tapi menurut Sunia, itu mah semua tergantung pribadi, karena yang masuk ke sana kan sudah melalui proses ujian negara, jadi minimal pada tahu ada. Pokoknya lumayan panjang debat dengan orang tua dan kerabat, tapi Sunia juga mikir bahwa jurusannya tidak semudah itu cari kerja di Myanmar, khususnya di kota Yangon. Belum tentu pun keterima karena syaratnya cukup susah. Namun uniknya pada bulan Februari 2023, mendadak Sunia mendapat panggilan oleh dekan Fakultas Nautika di kampus maritim Myanmar dengan berita yang menyenangkan bahwa gadis berusia 29 tahun itu disuruh menjadi dosen pengganti selama setahun untuk mata kuliah navigasi
navigasi elektronik karena dosen utamanya sedang ke Penang buat berobat selama 5 bulan plus masa recovery 4 bulanan. Sunia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, siapa tahu bisa jadi dosen tetap nantinya. Dia membawa baju dan berbagai keperluan lalu menyewa kamar kecil dekat kampus meskipun jarak ke rumah orang tuanya nggak terlalu jauh biar nggak capek dan nggak ketuaan di jalan katanya. Dan bener aja ya, saat baru mengajar 1 bulanan untuk mahasiswa semester 4, Sunia jadi tahu dari beberapa siswa bahwa kakak kelas dan yang seangkatan emang banyak yang suka nyari gara-gara sendiri, demo kepada rektor, protes masalah nilai sama dekan, menghancurkan fasilitas lab, serta banyak hal yang mudah memercikan kemarahan mahasiswa tanpa alasan yang kuat. Tapi Sunia berusaha positive thinking dan melakukan pendekatan, walau terkadang berujung dengan sikap tidak sopan para mahasiswa kepadanya. Namun gak semua begitu, karena ada aja yang tetap melindunginya sebagai wanita. Dia coba menjanjikan nilai A atau B kepada siapapun yang tidak rusuh ke pihak kampus. Entar nilai mata kuliah navigasi elektronik dan ekonomi pelayaran yang dikuasainya akan dibagi kisi-kisi menjelang ujian supaya tidak gagal dan tidak mengulang tahun depan. Pokoknya syarat utamanya harus punya sopan santun dan tidak berusaha menjadi kompor bagi siswa lainnya. Pada awal Juni 2023, terjadi keributan di kampus dengan kebijakan baru yang diumumkan Bapak Rektor mengenai pembatasan dana bulanan bagi mereka yang kurang mampu. Heboh banget sampai terjadi pengerusakan di biro rektor dan kantor administrasi. 3 hari kampus ditutup hingga saat dibuka pun, chaos masih juga terjadi sampai pihak kepolisian ikut turun tangan agar situasi lebih kondusif. Beberapa info juga menyebutkan bahwa bagian administrasi sampai ditahan oleh mahasiswa yang menuntut pembagian dana miskin tetap diberikan. Mereka menganggap pihak kampus melakukan korupsi dan memakan jatah murid yang datangnya dari Departemen Pendidikan. 2 di antara siswa yang dibimbing Sunia adalah Epang Keodom usia 21 dan Sabin Petafong usia 22 yang bercerita ada 3 kawan lainnya yang sempat melukai wakil dekan fakultas di gedung 1 yang letaknya itu di belakang kampus lama. Wanita itu coba ngajak Epang dan Sabin untuk menemui 3 teman yang dimaksud supaya damai, tapi ditolak. Hingga pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 saat keadaan mulai tenang, ternyata Epang dan 4 temannya dipanggil oleh pihak kepolisian, namun statusnya masih jadi saksi. 3 dosen pembimbing bersama Ibu Sunia yang kemudian ngebantu ngurus sana sini agar kelima mahasiswa tersebut tidak dipenjara. Meskipun di kala itu ada 11 orang mahasiswa dari jurusan lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan anarkis serta menyerang pihak rektorat. Beberapa hari kemudian, Epang, Sabin, dan 3 temannya malah mengancam akan melakukan penghabisan nyawa kepada dekan, namun malah sempat-sempatnya minta izin kepada Ibu Sonia. Tentu aja dosennya tersebut menentang dong, mana ada si guru memberi izin melakukan perbuatan terlarang. Tapi kemudian aneh karena mereka berlima justru minta barter dengan perbuatan tercela, di mana Sunia wajib meladeni nafsu para mahasiswanya kalau tidak ingin mereka merealisasikan rencana yang tadi disebutkan. Lah, bingung dong, kok malah ngajak begituan dan wajib langsung secara keroyokan. Sunia nggak punya pengalaman seperti ini, tapi yang dia tahu bahwa banyak dari anak didik di kampus maritim tersebut yang sifatnya nekatan. Makanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, dia bikin perjanjian dengan 5 pemuda tersebut bahwa Sunia rela meladeni mereka sekaligus berlima, tapi setelahnya wajib nurut sama ucapannya, termasuk dalam berhenti ikut serta dalam keonaran yang terjadi di kampus. Mereka pun menandatangani sumpah di atas kertas hingga terjadilah perbuatan tercela di rumah kontrakannya pada malam minggu tersebut. Dia juga memberi syarat lain untuk menggunakan pengaman agar dirinya tidak mengandung buah permainan nakal dengan kelima mahasiswa itu. Awalnya ada 2 yang tidak setuju, namun belakangan mau juga ngikutin arahan dari teman-teman lainnya.
Selama 3 sampai 4 hari setelah itu, nampaknya keadaan lebih tenang meski masih ada desas-desus kericuhan di fakultas lain yang meminta teman-teman mereka yang ditahan polisi segera dibebaskan. Epang dan Sabin kemudian menghubungi Sunia dan minta dilayani oleh dosennya itu sekali lagi, tapi cuma berdua aja. Alasannya gak masuk akal, makanya Sunia menolak. Dia mikir, wah, Epang dan Sabin seperti memanfaatkan keadaan, karena kan 3 kawan lainnya udah pada kondusif. Terus aja kedua pemuda tadi nelpon dan kirim pesan, bahkan mengancam akan bikin onar kalau keinginannya tersebut tidak terpenuhi. Sunia berpikir 2 kali tapi sekarang lebih melawan, sebab buat apa ngebelain kampus maritim itu dan organisasi di dalamnya kalau dia pun statusnya cuma dosen cadangan. Cukuplah minggu lalu Sunia submisif untuk meladeni 5 mahasiswa didiknya. Makanya ketika Epang dan Sabin datang ke rumahnya pada Kamis malam tanggal 13 Juli 2023, Sunia sempat menolak dan menyuruh mereka pergi. Namun keduanya maksa masuk dan sempat makan serta minum di dapur. Epang kemudian ngajakin ke kamar dengan paksa namun ditebis. Pemuda tersebut bilang akan mengumpulkan banyak teman-teman sesama mahasiswa buat demo besar-besaran kalau Sunia nggak mau meladeni mereka berdua. Sabin lalu ikutan masuk kamar dan mulai menarik baju Sunia dengan paksa hingga dosen tersebut membuka lemari pakaian sambil mengeluarkan senpi. Epang dan Sabin sempat mengira itu cuma mainan, makanya tertawa dan langsung meluk serta menerkam Sunia. Yang ternyata 1 peluru langsung melesat ke jidat Epang dengan mendadak. Sabin terkaget lalu melarikan diri sembari berteriak manggil warga sekitar. Epang tersungkur di lantai dalam keadaan sudah kehilangan nyawa. Beberapa tetangga yang muncul langsung dimintain Sunia untuk menghubungi pihak kepolisian Tanlin. Dengan menangis-nangis, Sunia mengungkapkan kesedihan dan penyesalan tentang kejadian yang menimpa mahasiswanya. Dia merasa perbuatannya emang kelewatan, namun ini dilakukan untuk melindungi diri karena Epang dan Sabin malam itu datang dengan niat yang jahat. Sudah berulang kali ditolak tapi malah semakin beringas. Bahkan berdasarkan otopsi yang dilakukan, akhirnya ketahuan di malam peristiwa bahwa dalam sistem tubuh Epang terdapat kadar alkohol yang cukup tinggi. Bisa jadi kalau saat itu Sunia pasrah aja, wah bukan hanya digagahi, namun dikasari dan nyawanya pun terancam. Sabin yang baru ditangkap 4 hari kemudian membenarkan bahwa dirinya dan Epang memang mengkonsumsi alkohol supaya punya keberanian dan kekuatan besar untuk mengintimidasi dosen Sunia, karena sebelumnya udah ditolakkan saat teleponan. Harus bisa lah nakut-nakutin perempuan tersebut sebab kepengen menikmati tubuhnya lagi. Minggu lalu saat berbarengan dengan 3 teman lain waktu main berlima, terasa kurang puas karena waktunya sempit, sementara orangnya banyak. Malah kejadian begini yang bikin nyawa kawannya melayang. Kepada pihak kepolisian serta jaksa yang menanyai di persidangan, dengan jujur memang selama ini Sunia memiliki senpi atas nama ayahnya. Sudah ada dokumen kepemilikan yang resmi sejak tahun 2021, karena dulu kan sempat ricuh perang saudara sampai kudeta Februari 2021. Makanya banyak warga sipil yang memiliki senpi. Benda itu dibawa Sunia ke rumah kontrakannya atas perintah sang ayah untuk jaga-jaga dan terbukti memang bermanfaat. Sabin mengakui kesalahannya, bahkan bersama 3 kawan lainnya juga ikut menjalani sidang karena menggagahi ibu dosen dengan ancaman akan bikin keonaran di kampus maritim Myanmar Tanlin. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon menyatakan bahwa Sunia Potilat yang berusia 30 saat bersidang dinyatakan bersalah atas penggunaan senjata, namun tuntutannya tingkat 2. Perempuan tersebut terkena hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, Sabin dan 3 teman lainnya yang berusia antara 22 sampai 24 tahun terkena hukuman perbuatan tercela hingga masing-masing mendapat vonis 75 hari kurungan. Pada bulan Mei 2024, pihak pengacara dan keluarga Sunia mengajukan banding ke Nabidau hingga hukumannya berkurang menjadi 5 tahun penjara karena terbukti perbuatannya adalah untuk melindungi diri.
Bagaimana menurut kamu? Banyak banget ya kasus pembelaan diri saat ini seringnya malah menjatuhi hukuman berat. Padahal kalau nggak melindungi diri ya bakal korban yang dihabisi pelaku. Contohnya adalah kasus begal yang pernah terjadi di Indonesia. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.